Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alfi Sahara, NIM 2211091004. Melalui video ini adalah untuk memenuhi tugas serangkaian listrik 2 dengan dosen pengampu Bapak Zulkahendri STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menganalisis serangkaian listrik dengan metode analisis mesh dan metode analisis node dengan supernode. Yang pertama yaitu teori analisis mesh. Di sini dapat kita lihat pengertian analisis mesh yaitu arus yang dimisalkan mengalir dalam satu loop atau lintasan tertutup. Pada analisis mesh menerapkan KVL atau hukum pembagi tegangan Kirchhoff untuk menghitung arus yang tidak diketahui. Adapun langkah-langkah untuk menentukan arus mesh, yang pertama, buatlah arus mesh untuk tiap mesh. Misalnya ada 2 mesh, maka ada 2 arus mesh, yaitu I1 dan I2. Yang kedua, gunakan KVL dan hukum Ohm untuk tiap mesh. Lalu buatlah persamaan arus meshnya. Yang ketiga, selesaikan persamaan-persamaan yang diperoleh menggunakan aturan Cramer atau substitusi. Yang keempat, cari arus sebenarnya yang ditanyakan menggunakan hubungan antara arus mesh dan arus yang ditanyakan. Di sini saya mempunyai contoh soal, yaitu tentukan IT pada gambar rangkaian di samping. Di sini kita akan mencari IT pada gambar rangkaian ini. Yang pertama, kita ubah dulu dalam bentuk pasor. Yang 1/32F ini, 1/8F ini kita ubah ke bentuk pasor, yaitu C sama dengan 1/J omega C. Berarti sama dengan 1/J dikali 2 dikali 1/32. Didapatkan 1/J16, maka hasilnya min J16. Begitupun mencari yang 1/8F ini. Karena di sini kita menggunakan cos, maka didapatkan hasilnya di sini 10 sudut 0 derajat. Tetapi, jika kita menggunakan sin, maka di sini menjadi 10 sudut 90 derajat. Nah, setelah kita menentukan arah loopnya kan, ini mencari loop I2, dan ini mencari loop I1. Bisa didapatkan persamaan sesuai dengan arah loopnya, min 10 sudut 0 derajat dikurang J16 dikali I2 ditambah 12 dikali I2 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan 10 sudut 0 derajat per 12 kurang J16. Karena lalu di sini kita sederhanakan yang 12 kurang J16 ini menjadi 4 dikali 3 kurang J4. Karena di atas ini dalam bentuk polar, sedangkan di bawah ini dalam bentuk rektangular, jadi tidak bisa disederhanakan kan, harus kita samakan. Lalu kita ubah yang 3 kurang J4 ini ke dalam bentuk polar, dengan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, lalu mencari tetanya kan tan inverse Y per X. Maka didapatkan hasilnya 5 sudut min 53 derajat. Maka didapatkan hasil I2-nya 1/2 sudut 53. Lalu kita mencari loop I1-nya. Kalau sesuai arah loop, berarti di sini min 2V1 ditambah 4 dikali I1 dikurang min J4 dikali I1 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan menjadi 2V1 per 4 kurang J4. Karena di sini V1-nya belum diketahui, kalau kita lihat dari rangkaian kan, V1 ini kan sama dengan 12 I2. Maka didapatkanlah V1-nya 12 dikali I2-nya kan tadi sudah diketahui, setengah sudut 53. Maka didapatkan V1-nya 6 sudut 53 derajat. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini, 2 dikali 6 sudut 53 per 4 dikali 1 kurang J. Nah, di sini yang 1 kurang J ini kita ubah ke bentuk polar. Maka didapatkan hasilnya yang 1 kurang J ini kan akar 2 sudut min 45 derajat. Maka didapatkan hasil I1-nya 3/2 akar 2 sudut 98 derajat. Karena di sini IT-nya sama dengan I1, maka didapatkanlah hasil IT-nya 3/2 akar 2 cos dalam kurung 2T ditambah 98 derajat. Nah, yang kedua yaitu teori analisis node dengan supernode. Supernode merupakan rangkaian tertutup yang mana pada rangkaian tersebut terdapat sumber tegangan dengan kedua kakinya yang merupakan simpul dan suatu elemen yang terhubung paralel dengannya.
Untuk memperoleh tegangan simpul digunakan KCl dan KVL. Adapun langkah analisis node itu, yang pertama, pilih salah satu node sebagai ground. Yang kedua, labeli simpul yang esensial. Yang ketiga, asumsikan arah arus. Yang keempat, terapkan KCl atau KVL. Yang kelima, selesaikan sistem persamaannya. Nah, di sini ada pun contoh soal analisis node dengan supernode, yaitu tentukan nilai arus IX pada gambar rangkaian di samping. Kita akan mencari arus IX ini. Yang pertama, kita ubah dulu menggunakan pasor. Yang 0,1 F ini, 0,5 H ini, 1 H ini kita ubah dulu ke bentuk pasor. 0,1 F ini sama dengan sebelumnya dengan rumus 1 per J omega C. Namun yang 1 H ini kita ubahnya dengan J omega L. Maka didapatkan hasilnya J dikali 4 dikali 1 sama dengan J4. Begitupun yang 0,5 H didapatkan J2. Karena di sini kita menggunakan cos, maka didapatkan hasil ininya 20 sudut 0 derajat. Tetapi jika kita menggunakan sin, maka di sini 20 sudut 90. Nah, kita mencari yang node 1, yaitu 20 dikurang V1 per 10 sama dengan V1 per min J2,5 ditambah V1 kurang V2 per J4. Di sini kita samakan penyebutnya dibagi 1 per 10 untuk menghilangkan yang penyebut ini. Maka didapatkan hasilnya 20 kurang V1 sama dengan J4 V1 dikurang J2,5 dikali V1 kurang V2. Lalu didapatkan hasilnya ini dan disederhanakan menjadi 1 ditambah J1,5 dikali V1 ditambah J2,5 V2 sama dengan 20. Didapatkanlah persamaan satunya. Lalu kita akan mencari persamaan duanya, yaitu 2IX ditambah V1 kurang V2 per J4 sama dengan V2 per J2. Karena di sini IX-nya yaitu V1 per J min J2,5, maka kita substitusikan ke node 2-nya, ke persamaan node 2. Berarti di sini kan 2IX, berarti IX-nya V1 per min J2,5, jadinya kan 2V1 per min J2,5 ditambah V1 kurang V2 per J4 sama dengan V2 per J2. Lalu penyebutnya kita samakan dibagi 1 per 10 untuk menghilangkan penyebutnya kan. Didapatkan hasilnya min 8V1 ditambah 2,5 dikali V1 kurang V2 sama dengan 5V2. Nah, sudah disamakan ininya, lalu kita kalikan min 2. Maka di sini didapatkan hasilnya 11V1 ditambah 15V2 sama dengan 0. Didapatkanlah persamaan 2-nya. Lalu kita selesaikan persamaan 1 dan 2 ini menggunakan matriks. Kita ubah yang 1 dan 2 ini ke matriks nih. Ubah ke matriks, lalu kan kita mencari dengan determinan. Berarti V1 sama dengan determinan 1 per determinan, V2 itu determinan 2 per determinan. Didapatkan determinan satunya kan 300. Jadi kan V1-nya berarti 300 per 15 kurang J5. Jadi V1-nya kan 18,97 sudut 18,43 V. Yang determinan 2-nya dapat min 220. Jadinya kan V2-nya determinan 2 per determinan, jadi hasilnya 13,91 sudut 198,3 derajat V. Nah, karena di sini IX-nya itu merupakan V1 per min J2,5, maka di sini didapatkan persamaannya 18,97. Yang ini sudut 18,43 per yang min J2,5 ini kita ubah ke bentuk polar, jadinya 2,5 sudut min 90. Maka didapatkan hasilnya yaitu 7,59 sudut 108,4. Maka didapatkanlah arus IX-nya itu yaitu 7,59 cos
dalam kurung 4T ditambah 108,4 derajat ampere. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.